Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Sapu Intem untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode Maiso Jenar meninggalkan gedangan. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Roro Wilis atau Pudak Wangi berlutut di samping ayahnya yang terluka parah akibat bertarung dengan Manaan atau Maiso Jenar dan terkena ajian Sosro Birowo. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Mendengar kata-kata Maiso Jenar, kembali Simorudro menggeram. Namun ia tidak berkata apa-apa. Akhirnya kembali matanya menatap orang yang mengaku diri anaknya. Maka meluncurlah dari bibirnya yang bergerak perlahan-lahan suatu keluhan singkat. Kemudian ia mencoba berkata pula, "Wilis, benarkah engkau anakku?" "Ya ayah, aku benar-benar anakmu yang kau tinggalkan bersama ibu," jawab Roro Wilis sedih. "Di mana ibumu sekarang?" tanya Simorudro semakin lemah. Kembali Roro Wilis terisak. Dengan kata-kata yang hampir tak terdengar, ia membisiki ayahnya. "Ibu telah meninggal setahun sepeninggal ayah." Simorudro menarik napas dalam-dalam. "Wilis," katanya kemudian, "maafkanlah ayahmu ini. Mungkin kau telah mendengar segenap garis perjalanan hidupku yang dipenuhi oleh noda-noda hitam. Sampaikan pula permintaan maafku kepada kakekmu, Ki Sentanu." "Ayah," sahut Roro Wilis, "lupakanlah apa yang pernah terjadi. Aku sudah berjuang dengan sepenuh tenagaku atas petunjuk dan bantuan kakek yang ternyata juga bernama Ki Ageng Pandan Alas." "Pandan Alas," ulang Simorudro. "Ya, ayah, kakek Sentanu adalah Ki Ageng Pandan Alas," jawab Roro Wilis menegaskan. "Oh," kembali Simorudro menarik napas dalam-dalam. Suaranya semakin perlahan-lahan, meskipun cukup jelas. "Alangkah bodohnya aku, dan agaknya mataku telah buta pula. Tetapi benarkah bahwa Ki Sentanu adalah Ki Ageng Pandan Alas? Agaknya daripadanya pula kau memperoleh ilmu yang dahsyat itu." Roro Wilis mengangguk kecil. "Aku pelajari dengan tekun siang dan malam untuk dapat merebut ayah kembali dari tangan harimau betina Gunung Tidar. Setelah cukup ilmuku, aku pergi merantau mencari ayah pula. Ketika aku mendengar di daerah ini, segera aku menyusul. Dan sekarang aku telah menemukan ayah dalam keadaan parah." Kembali terdengar Roro Wilis menangis terisak-isak. Sedangkan mata Simorudro itu memancarkan sinar kemarahan yang tak terhingga kepada Maiso Jenar. "Sudahlah Wilis," kata Simorudro, "kau adalah seorang gadis yang perkasa, melampaui laki-laki biasa. Karena itu jangan menangis. Kalau engkau bertemu dengan kakekmu, sampaikan baktiku Ki Panutan yang telah durhaka. Tetapi dapatkah kau buktikan bahwa Ki Sentanu adalah Ki Ageng Pandan Alas. Perlahan Roro Wilis mengangguk.
Ditariknya sebilah keris dari rongko di lambungnya di balik bajunya, sambil menunjukkan keris itu kepada dan berkata, "Inilah ayah Sigar penjalin," desis Simorudro. "Coba aku merabanya." Segera keris itu diserahkan kepada Simorudro yang menerimanya dengan sisa tenaganya. Meskipun demikian, terjadilah sesuatu di luar dugaan mereka. Dengan tangannya yang lemah, Simorudro mencoba menggoreskan keris yang sakti tiada taranya itu ke tangan Maiso Jenar. Maiso Jenar terkejut bukan kepalang. Demikian juga Roro Wilis yang sama sekali tidak menduga bahwa ayahnya akan berlaku demikian. Karena itu tidak sesadarnya ia memekik kecil. "Mengapa engkau terkejut, Wilis? Biarlah aku mati bersama-sama dengan orang yang telah membunuhku. Adakah engkau kenal dia?" Roro Wilis mengangguk perlahan. Melihat Roro Wilis mengangguk, Simorudro yang mula-mula bernama Ki Panutan mengernyitkan alisnya. Desahnya. "Siapakah orang ini sebenarnya?" "Sebagai yang ayah kenal," jawab Roro Wilis. "Namanya Maiso Jenar yang mencoba melawan kejahatan. Menurut kakek ia adalah bekas seorang prajurit yang bergelar Ronggotoh Joyo." "Bekas prajurit," ulang Ki Panutan yang kemudian disebut Simorudro Mudra. "Apakah hubunganmu atau kakekmu dengan dia?" "Tak ada," sahut Roro Wilis. "Tetapi Kakang Maiso Jenar itu pernah membebaskan aku dari kebuasan Joko Soko Nusa Kambangan." Simorudro terkejut. Setelah itu tubuhnya bertambah lemah. Dengan suara yang hampir berbisik ia berkata, "Syukurlah kau terlepas dari tangan ular laut yang keji itu." Kemudian kepada Maiso Jenar ia berkata, "Maafkan aku, Maiso Jenar. Agaknya engkau benar-benar telah berjuang untuk menegakkan sendi-sendi kebajikan. Kalau demikian, biarlah dalam saat yang terakhir ini aku bercermin diri. Baik kau Wilis maupun kau Maiso Jenar telah menempatkan diriku pada titik kesadaran. Karena itu aku akan berlalu dengan hati yang lapang." "Ayah," potong Roro Wilis, "aku telah bersusah payah berusaha untuk menemukan ayah." Ki Panutan itu nampak tersenyum. Meskipun wajahnya yang ditumbuhi oleh rambut-rambutnya yang lebat, yang baru beberapa waktu berselang memancarkan cahaya yang mengerikan. Sebagai seorang yang menamakan dirinya Simorudro, kini tiba-tiba telah berubah sama sekali. Dengan mata yang bersih bening serta senyum keikhlasan, ia berbisik perlahan sekali, "Wilis, biarlah aku pergi. Puaslah sudah hatiku setelah aku mengetahui bahwa anakku telah menjadi seorang gadis yang perkasa serta berhati bersih. Kau mau berlutut di sampingku meskipun engkau tahu bahwa hidupku penuh diwarnai oleh noda dan dosa." Setelah itu napasnya menjadi semakin sesak. Beberapa kali Ki Panutan itu menggeliat menahan sakit. "Ayah, ayah!" Roro Wilis hampir memekik. Ki Panutan yang telah memejamkan matanya itu perlahan-lahan membukanya kembali. Sekali lagi ia tersenyum penuh keikhlasan. "Ayah, jangan pergi!" jerit Roro Wilis yang sudah kehilangan keperkasaannya. Menyaksikan keadaan ayahnya, tetapi ia telah berubah menjadi seorang gadis yang kembali, yang menyaksikan saat-saat terakhir dari ayahnya yang selama ini dicarinya. Tetapi tak seorang pun yang kuasa menahan rengkutan maut. Demikianlah perlahan-lahan Ki Panutan itu menutup matanya. Ia masih sempat menyilangkan tangannya di dadanya sebagai suatu pernyataan keikhlasan hatinya. Di antara rambut yang tumbuh hampir memenuhi wajahnya itu, terseliplah bibirnya membayangkan senyum.
Dan saat kemudian Ki Panutan yang telah menggemparkan dengan kebiasaannya menculik gadis-gadis untuk upacara kepercayaannya yang aneh-aneh, serta perampokan dan kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan di bawah nama Simorudro, serta panji-panji bergambar harimau hitam, kini meninggal dunia di tangan musuh utamanya dengan penuh keikhlasan. Bersama dengan itu terdengarlah Roro Wilis memekik tinggi. Dengan tangisnya yang memancarkan kekecewaan hatinya, ia menelungkup di atas tubuh ayahnya yang sudah membeku. Melihat semuanya itu, serta setelah mendengar pembicaraan mereka, orang-orang Gedangan menjadi sedikit banyak dapat menangkap persoalan di antara mereka. Meskipun demikian, mereka masih berdiri tegak seperti patung. Bagus Handoko juga tidak beranjak dari tempatnya. Ia kini sudah teringat siapakah orang itu, namun ia mengenalnya sebagai Pudak Wangi. Maka terharulah sekalian yang menyaksikan peristiwa itu. Pertemuan pada saat-saat terakhir yang memilukan. Tidak ketinggalan pula hati Maiso Jenar. Di samping itu ia tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba kembali hatinya digetarkan oleh gadis anak Ki Panutan itu. Dengan tangkasnya gadis itu berdiri tegak. Tangan kirinya menggenggam Kiai Sigar Penjalin. Dan tangan kanannya menuding ke arah Maiso Jenar dengan pandangan yang menyala-nyala. Roro Wilis hampir saja tidak dapat mengendalikan dirinya lagi. Setelah bertahun-tahun ia bekerja keras untuk dapat merebut ayahnya dan kemudian berangan-angan untuk dapat hidup damai kembali di tempat asalnya. Ternyata kini pada saat yang diimpi-impikan itu datang, ayahnya terbunuh oleh Maiso Jenar. Maka dengan gemetar penuh luapan perasaan ia berkata, "Kakang Maiso Jenar, kau telah merampas seluruh masa depan yang kuangan-angankan selama ini. Karena itu Kakang, aku akan membuat suatu perhitungan hutang piutang. Kau telah membebaskan diriku dari tangan Joko Soko di hutan Tambak Boyo. Tetapi kemudian kau binasakan ayahku pada saat aku menemukannya. Dengan demikian maka aku anggap bahwa hutang piutang kita telah lunas. Sejak ini aku anggap bahwa aku adalah orang yang sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan Maiso Jenar. Semua persoalan berikutnya adalah persoalan yang harus diperhitungkan tersendiri." "Wilis," jawab Maiso Jenar. Tetapi ia tidak sempat berkata lebih banyak lagi. Sebab sekejap kemudian Roro Wilis telah meloncat dengan kecepatan yang mengagumkan, menerobos ke dalam gelap malam dan hilang di dalamnya. Maiso Jenar kemudian diam tertegun. Banyak hal yang sebenarnya akan diutarakan, tetapi apa boleh buat, sebenarnya ia sangat kecewa mendengar kata-kata Roro Wilis. Kalau ia membunuh Simorudro adalah karena Simorudro telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat, bertentangan dengan peri kemanusiaan, apalagi dipandang dari segi ketuhanan. Namun demikian ia percaya bahwa pada suatu saat Roro Wilis pasti akan dapat menginsafi hal ini. Melihat kekisruan yang sedang membelit hati Maiso Jenar yang dikenal oleh penduduk Gedangan bernama Manahan, tak seorang pun berani mendekatinya, apalagi bertanya sesuatu kepadanya, termasuk Bagus Handoko. Baru kemudian ketika Manahan itu telah melangkah pergi dan mengajak muridnya Wirodopo segera menjejerinya, meskipun ia masih berdiam diri. Pada pagi hari berikutnya, atas permintaan Maiso Jenar, diselenggarakanlah pemakaman Simorudro muda yang sebenarnya bernama Ki Panutan dengan baik. Bagaimanapun jahatnya orang itu, namun pada saat terakhirnya ia sudah menemukan dirinya kembali
Karena itu wajarlah bahwa terhadap jenazah itu tidak perlu dilakukan pembalasan dendam. Namun bagaimanapun pada hari itu perasaan Manahan seolah-olah sedang diselimuti oleh kabut tebal. Ia merasa bahwa dirinya telah dihanyutkan oleh keadaan yang sama sekali tak menguntungkan. Adalah suatu kebetulan yang sangat menyulitkan bahwa orang yang pertama-tama dibinasakan adalah Simorodro, ayah Roro Wilis. Meskipun demikian, dengan penuh kesadaran, Maiso Jenar juga bernama Manahan itu tetap pada pendiriannya, bahwa mereka yang termasuk dalam golongan hitam harus dibinasakan, terutama pemimpinnya yang mempunyai nama menggetarkan seperti Lowo Ijo, sepasang uling dari Rowo Pening, Joko Soko dari Nusa Kambangan, dan ketidaktinggalan istri Simorodro yang masih tidak kalah berbahayanya. Maka karena semuanya itu pula, Maiso Jenar teringat pada kesanggupannya untuk mencari keris Kyai Nogososro dan Kyai Sabu Inten. Diketemukannya kedua keris itu akan membuktikan pula bahwa Gajah Soro tidak bersalah. Karena itu maka ia bermaksud untuk secepatnya meninggalkan Gedangan, meneruskan perjalanan. Tetapi kemana? Dari Wirodopo ia pernah mendengar seorang yang menamakan diri Panembahan Ismoyo. Menurut Wirodopo, berdasarkan kabar yang baru-baru saja didengarnya, orang itu adalah seorang yang sangat luas pengetahuannya. Meskipun Panembahan Ismoyo itu hampir tidak meninggalkan pertapaannya, namun ia adalah seorang yang sakti, yang mungkin dapat menunjukkan di mana keris-keris Kyai Nogososro dan Kyai Sabu Inten, atau setidak-tidaknya petunjuk kemana ia harus mencari atau bagaimanakah caranya untuk menemukannya. Dengan demikian maka timbullah keinginan Manahan untuk bertemu dengan orang yang disebut Panembahan Ismoyo itu. Seandainya orang itu tidak dapat menunjukkan pusaka-pusaka yang hilang itu, namun setidaknya pertemuan dengan seorang Panembahan akan banyak memberikan manfaat. Maka segera Manahan mengemukakan hasratnya itu kepada Wirodopo untuk mendapat petunjuk-petunjuk kemana ia harus pergi, serta syarat-syarat yang diperlukan untuk menemui Panembahan Ismoyo. Setelah ia mendapat beberapa petunjuk, maka segera ia minta diri untuk menghadap Panembahan itu, serta seterusnya melanjutkan perjalanannya. Tentu saja Wirodopo merasa keberatan, tetapi bagaimanapun juga Manahan terpaksa meninggalkan perdukuhan kecil itu. Setelah Manahan memberikan beberapa petunjuk untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang mungkin datang, baik dari pihak Sawung Sariti maupun dari pihak istri Simorodro, dengan memberikan latihan-latihan singkat kepada beberapa orang, barulah Manahan tega meninggalkan perdukuhan Gedangan. Sebab kemungkinan yang paling baik adalah mempergunakan senjata-senjata jarak jauh dengan mengandalkan jumlah yang banyak. Sebab tidak mungkin mereka melakukan perlawanan perseorangan terhadap orang-orang seperti Sawung Sariti maupun istri Simorodro.